Dan keajaiban itu milik Allah dan Allah bisa berikan ke kita semuanya. Syaratnya mintalah dengan jangan sombong. Kunci yang pertama, pengen lunas kan? Maka pahami, yang membuat musibah, terjerat utang, sempit rezeki adalah Allah. Allah memberikan musibah karena kita berbuat dosa. Maka berhentilah berbuat dosa itu, perbaikilah, taubatlah, maka Allah bisa merubahnya menjadi rahmat, bisa membuat menjadi lapang kembali, akan menghentikan semua musibah yang kita alami hari ini. Dapat poinnya, Pak? Oke. Ini kata kunci yang pertama. Sehingga begini logikanya. Kalau bapak atau ibu datang ke seorang dokter, Pak dokter, saya mau minta obat. Obat apa, Pak? Kenapa minta obat? Pak dokter, saya tadi pagi itu salah minum, tak kirain itu jahe tadi malam, jebule kok yo air comberan. Anak saya main-main pakai gelas, saya minum, akhirnya perut saya sakit. Terus saya minta obat, Pak dokter. Oke Pak, kita kasih obat supaya sakit perutnya sembuh, tapi kami kasih syarat Pak, besok lagi dicek, jangan salah minum. Karena kalau diminum lagi, salah minum lagi, obat ini tidak bekerja. Wajar atau tidak? Sama dengan hari ini, kami akan menyampaikan obatnya apa, tapi kami berpesan, yang membuat jenengan kena musibah itu dosa kita sendiri. Oleh karena itu kami berpesan, berhentilah berbuat dosa itu, karena kalau tidak berhenti, obat ini tidak bekerja. Bukan obatnya kurang mahal, bukan karena dosisnya kurang tinggi, bukan, tapi karena penyebab sakit perut diteruskan. Wajar atau tidak? Bisa dipahami? Oleh karena itu syarat pertama jenengan mau lunas, akui ini dosa kita, kesalahan kita, jangan pernah menyalahkan siapapun. Orang yang menipu jangan salahkan dia. Corona jangan salahkan corona. Ini salah kita semuanya. Karena dosa-dosa inilah kita mendapatkan musibah. Kemudian bertobatlah, perbaiki yang salah itu. Dan itu menjadi alasan awal mengapa utang kita dilunaskan oleh Allah. Kunci yang pertama itu ya. Yang kedua, kita punya utang banyak Pak. Ada yang 100 juta, 200, 500, 1 miliar, beraneka ragam utang-utang kita. Kira-kira dengan utang segitu banyaknya, taruh kata 500 juta, mau jual aset tidak ada yang dijual, mau kerja kerjaannya sedang bangkrut. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan supaya lunas adalah keajaiban, betul tidak? Kalau tidak dapat keajaiban, tidak mungkin lunas. Saya ulangi. Utang kita banyak, mungkin bervariasi, tapi anggaplah utang kita 500 juta. Ini buat contoh saja. Sedangkan kita mau jual aset apa? Yang dijaminkan milik mertua, mau dijual, kualat. Kita mau kerja apa? Sekarang aja udah bangkrut. Jangankan untuk bayar utang, untuk makan sehari-hari udah susah Pak. Sehingga bagaimana 500 juta bisa lunas tahun ini? Jawabannya adalah jika kita mendapat keajaiban. Keajaiban itu milik siapa? Allah. Allah yang memiliki semua keajaiban. Api yang panas bisa jadi dingin kalau Allah yang menghendakinya. Itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Laut yang begitu luas bisa terbelah, air bisa diam tanpa ada dinding dan dilalui menjadi jalan. Itu bisa dilakukan oleh siapa waktu itu? Nabi Musa atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad bisa membelah bulan hanya dengan menggunakan jarinya, itu adalah atas izin dari Allah. Keajaiban itu datangnya dari Allah. Termasuk kita, Pak, bisa lunas utang meskipun tidak jual aset, meskipun tidak bekerja keras, tetap bisa lunas jika kita mendapat. Dan keajaiban itu milik Allah, dan Allah bisa berikan ke kita semuanya. Syaratnya, mintalah dengan jangan sombong. Banyak di antara kita minta tapi sombong. Mintalah dengan rendah hati dan penuh harapan. Itu kuncinya. Bahkan di antara kita yang duduk di sini, tak berikan contoh, saya nggak sebut nama, tapi orangnya ada. Beliau punya utang 550 juta rupiah. Tidak kerja waktu itu karena pas corona beliau jualan pakaian nggak laku, Pak. Kadang zong, sehari jualan nggak ada yang beli. Waktu corona dulu. Jangankan hari-hari biasa, Lebaran waktu itu nggak laku, Pak, Lebaran. Padahal biasanya Lebaran beliau kurang-kurang bahan. Itu Lebaran pun nggak laku, akhirnya dia tutup tokonya. Utang 550. Hari ini duduk di antara kita, utangnya lunas, Pak. Aset yang dia waktu itu mau dia jual tidak terjual sampai hari ini. Dan anehnya beliau juga nggak kerja. Ngomongin guyu loh. Soalnya orangnya ada di sini. Orangnya ada di sini. Testimoni mana? Ada di YouTube, kita testimonikan dia di YouTube juga. Nanti silahkan cari sendiri lah ya. Hutang 550 juta, lunas tanpa bayar bunga, denda dan ongkos lainnya, tanpa jual aset apapun dan tanpa kerja apapun. Keajaiban atau bukan? Yang bisa berbuat itu hanya Allah, Bu. Maka kami berikan obat. Bu, obat Bapak semuanya yang punya utang, obatnya adalah Allah. Kalau Allah sudah berkenan melunaskan utang panjenengan, tidak ada yang sulit baginya. Allah itu menciptakan neraka, Pak. Neraka itu panasnya sekian kali lipat dibanding api yang ada di bumi. Bahkan di Al-Quran, bahan bakarnya neraka itu batu. Api di dunia ada api, kasih batu, mati, Pak. Tapi neraka dikasih batu, malah hidup. Tahu lahar gak? Ya. Lahar itu panasnya luar biasa kan? Ya. Dikasih batu, batunya hidup. Itu bukti bahwa panasnya luar biasa. Tapi yang hebat adalah di neraka semua makhluk yang ada di dalamnya tetap hidup. Termasuk manusia, tumbuhan zakum dan yang lainnya, dia hidup semuanya. Kalau nggak hebatnya Allah gimana, Pak? Pasti karena kuasa dia. Allah Maha Kuasa bisa menciptakan kita semuanya dari air ketemu air. Kok ya tumbuhnya rambutnya, ada giginya, ada kukunya, padahal bahannya air ketemu air. Sudah gitu karakternya beda. Kuku makin lama makin panjang, rambut makin lama makin panjang, gigi jenengan tidak. Coba bayangkan kalau Allah takdirkan semuanya makin panjang, terus untungnya jenengan gondrong, arep cukur ning ndi? Terus arep mangan kacang pripun carane? Umpama mosok kira-kira mangan kacang ya kayak bal-balan. Oleh karena itu ini Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia bisa menciptakan kita, bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis, bisa menciptakan hewan dengan berbagai karakter, kalau cuma melunasi utang jenengan, gampang. Masalahnya hanya satu, kita manusia meremehkan Allah. Kita manusia lebih yakin kepada bank daripada Allah, menganggap bank itu nyata, Allah itu teori. Itu problem kita. Buktinya begini buktinya. Allah itu Maha Kuasa atau tidak? Sepakat atau tidak? Allah itu Maha Kaya. Benar atau salah?
Allah itu maha pemurah dan maha pemberi. Benar atau salah? Kemarin waktu butuh uang, ibu datangnya ke Allah atau ke bank? Kan konsulat ini? Itu bahasa kami gapah soalnya. Gusti Allah dianggap remeh masalahnya. Allah dianggap hanya sesembahan saja, tidak bisa memberi kekayaan. Padahal Allah sudah memberikan banyak, kita banyak rezeki, Pak, banyak harta kita ini. Kita punya jam tangan, datangnya dari, kita punya handphone dari, kita punya baju, punya makanan, punya rumah, datangnya dari. Tapi tidak ada satupun turunnya itu dari langit. Uang sekoper, ini leh butuh jam tangan, tidak ada. Ini buat beli handphone, tidak ada gitu. Cara Allah memberikan rezeki, kita diberi pekerjaan, kita dibuat mampu bekerja dengan baik, kita dibikin lancar rezekinya, diberi pengeluaran yang sedikit karena sehat, tidak sakit-sakitan, sehingga uang itu terkumpul, bisa untuk beli jam tangan, bisa untuk beli handphone, bisa untuk bangun rumah. Tapi semua itu sumbernya adalah dari, tapi banyak manusia hari ini mengakui uangnya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Itu bahasa Korun, dan Korun dilaknat gara-gara mengatakan itu.